dan modern sekarang memudahkan kita sebenarnya untuk berbagi informasi kepada orang lain. Tapi kemudahan demi kemudahan yang dibantu dengan handphone lah, WA lah, Zoom lah, ya, email lah, macam-macam. Ini tidak serta-merta juga langsung dapat meminimalisir konflik dalam pelayanan dan juga dalam pekerjaan. Bahkan bisa juga apa? Konfliknya subur. Agak terbalik, Bapak. Kenapa? Karena seringkali kita berpikir menyelesaikan konflik itu cukup dengan WA. Nggak bisa. Nggak selalu. Karena informasi yang kita sampaikan lewat WA, belum tentu itu dipersepsikan atau dipahami oleh orang lain sama dengan kita yang mengirimkan berita lewat WA itu. Nggak, belum tentu sama. Ya, kan kita tahu Bapak Ibu ya, simbol-simbol di WA, Bapak Ibu ya. Nah, contoh salah satu simbol yang pernah juga yang sering kita pakai di WA ini pernah menyebabkan konflik. Bapak Ibu tahu ya simbol di WA yang penyemangat begini loh Bapak Ibu. Kan menyemangati ya. Saya sering pakai ini juga kepada Bapak Ibu. Pernah orang berantem gara-gara simbol itu Bapak Ibu. Simbolnya begini nih. Dikirain ada nantang berantem. Iya. Padahal kan simbolnya begini kan mengajak, ayo semangat. Maju terus. Kan itu maksudnya kan ya. Orang mempersepsikan itu. Wah, saya ditantangin ini. Loh Bapak Ibu. Gara-gara itu tuh. Pegangin aja itu. 99% orang memahami simbol tanda semangat itu kan. Ayo maju. Ya, jangan patah semangat. Masih ada 1% orang memahami itu aja berantem. Terjadi karena kurang pemahaman dan pemaknaan terhadap simbol-simbol itu. Itu masalahnya. Maka di sini sebenarnya kita itu harus juga memahami lebih jauh makna dari setiap simbol-simbol itu. Harus kita pahami. Dan kalau juga kita mau pakai simbol itu, kita harus pahami juga. Ini orang-orang ini kira-kira paham gak ya? Ya kita bisa tahu lah. Ya mungkin juga dari apa? Pendidikan orang itu, wawasan orang itu. Jangan pakai simbol-simbol itu, nanti jadi masalah. Ya. Maka Yoga 1:19. Hai saudara yang kekasih, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat berkata-kata, juga lambat untuk marah. Artinya apa? Telinga kita memang harus terbuka lebar untuk mendengar setiap informasi. Tetapi waktu kita mengungkapkan apa yang sampai ke telinga kita, jangan selebar kita membuka telinga, tapi harus dikatakan di sini lambat. Telinga bisa terbuka luas, lebar, mendengar informasi. Tapi mengucapkan apa yang kita dengar, meresponi apa yang kita dengar, lewat perkataan, jangan terburu-buru, jangan terlalu cepat, jangan tergopoh-gopoh, tapi harus lambat. Karena kenapa? Ada banyak orang, dia buka telinganya selebar-lebarnya, tanpa dia olah informasi ini benar atau tidak, langsung dia sampaikan ke orang lain apa yang terjadi, fitnah. Ujungnya baku hantam, baku pukul, bahkan juga terjadi perpecahan dalam pelayanan, bahkan juga di dalam pekerjaan. Penggunaan gaya kepemimpinan yang tidak tepat. Artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, memang di dalam dunia usaha, tentang berbagai gaya kepemimpinan sudah lebih dulu diperkenalkan. Bahkan sudah dalam dunia usaha, gaya-gaya kepemimpinan sudah banyak diterapkan, dipraktekkan, diimplementasikan di dalam dunia usaha, bisnis yang sudah sangat besar dan berkembang. Tapi di gereja, masalah gaya kepemimpinan ini termasuk barang baru. Karena memang gereja sangat tertinggal tentang memahami berbagai gaya kepemimpinan. Sehingga apa? Para pendeta seringkali memakai gaya suka-suka. Atau gaya suka hati. Atau gaya semau gue. Tidak lain tidak bukan. Yaitu apa? Otoriter. Artinya segala sesuatu ya harus selalu
dari pendeta. Nggak boleh dengarkan saran masukan dari majelis, apalagi dari jemaat. Karena kebenaran satu-satunya adalah pendeta, pemimpin, pelayanan. Ini telah melahirkan banyak konflik. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, itu makanya beberapa ya itu alasannya kenapa saya hadirkan banyak mata kuliah tentang kepemimpinan di sekolah kita. Mau mengatasi hal-hal yang minim dipahami dan mengerti oleh ya pendeta-pendeta yang tidak paham tentang gaya kepemimpinan ini. Bapak Ibu, ada gaya kepemimpinan yang umum dipakai dalam dunia bisnis, bahkan juga dalam dunia pelayanan. Saya gambarkan di sini Bapak Ibu. Ada 4 gaya. Dan ini setelah teruji dan terbukti dipraktekkan dalam dunia pelayanan juga dalam dunia usaha bisnis dan menyebabkan menghasilkan kesuksesan. Yang pertama telling, gaya kepemimpinan telling. Artinya apa? Memberitahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Model gaya kepemimpinan telling ini dipakai kalau jemaah yang kita pimpin itu belum paham 100%, belum mengerti 100% pelayanan yang akan mereka lakukan, alias masih awam. Gaya kepemimpinan telling, memberitahu apa yang harus dilakukan, caranya cocok buat mereka. Di dalam dunia usaha, ini tepat dipakai gaya kepemimpinan ini bagi karyawan baru. Yang mana dia belum memahami ya program kerja atau cara kerja yang akan dilakukan. Sama sekali dia belum paham. Artinya gaya kepemimpinan telling ini untuk orang yang pemula. Oke. Yang kedua, gaya kepemimpinan selling. Yaitu menjual ide dan proaktif dalam berdiskusi yang membuat karyawan ikut berproses dan paham dalam tugasnya. Pola gaya kepemimpinan yang selling ini cocok bagi jemaat-jemaat yang sudah dewasa secara rohani. Bahkan mereka juga sudah berpengalaman melayani mungkin di tempat lain. Walaupun di gereja kita masih baru pengalamannya. Tapi pengalaman dia melayani di tempat yang lain, itu harus kita perhitungkan. Bahwa dia ini sudah berpengalaman. Tidak boleh lagi kita posisikan dia tidak punya pengalaman. Maka di sini sebagai pemimpin dikatakan ajak dia minta apa, dia punya saran apa untuk kebaikan gereja kita dan juga untuk kemajuan usaha yang kita bangun. Minta saran dan masukan. Dan mereka akan senang. Itu gaya kedua. Gaya ketiga, partisipasi. Artinya sedikit memberi arahan dan biarkan karyawan itu atau jemaat itu mengambil peran lebih aktif dan menghasilkan ide dan membuat keputusan. Ini cocok bagi jemaat-jemaat, pekerja, karyawan yang sangat-sangat sudah terampil. Sudah terampil. Jadi dia bukan orang baru pasti. Ini orang lama nih. Bahkan pengalamannya sudah banyak. Kalau kita bicara masalah struktur, ini kelompok-kelompok manajer lah di dalam dunia usaha. Di kelompok-kelompok pemimpin-pemimpin para direktur lah ini kira-kira. Manajer atau direktur. Kalau misalkan di gereja ya koordinator-koordinator bidang dalam pelayanan. Itu cocoknya memimpin mereka itu adalah partisipasi. Artinya apa? Sedikit aja kasih saran dan masukan, gambaran kepada mereka. Tinggal dorong mereka melakukan apa yang akan mereka kerjakan. Oke. Yang terakhir, delegasi. Artinya melatih karyawan membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab atas apa yang terjadi. Berarti posisinya di sini orang-orang yang sangat-sangat terlatih, sangat-sangat terampil, orang-orang yang pengalamannya luar biasa. Ya, bukan orang baru, ya, bukan orang-orang yang sudah lama dengan mungkin sudah puluhan tahun ini. Dan posisi mereka ini juga soalnya sudah dalam posisi yang strategis. Bisa saja misalkan mereka ini sudah para bagian dari direksi ini. Cara memimpin para direksi seperti ini jangan lagi kita pakai seperti memimpin anak kecil. Tapi dikatakan di sini kita kembangkan kemampuannya
talentanya, ya, dengan cara melatih mereka, lalu dorong mereka untuk mengambil keputusan dan termasuk juga menghadapi risiko dari keputusannya. Nah, kalau keempat gaya kepemimpinan ini kita pakai di dalam penggemalaan jemaat, di dalam pelayanan, maka kita akan minim menghadapi konflik. Kalau konflik pasti bisa kita atasi. Persoalannya adalah seringkali para hamba Tuhan tidak memahami gaya-gaya kepemimpinan ini. Itu persoalannya. Maka seringkali gereja itu lebih mudah pecah, lebih mudah perang saudara dibanding daripada sebuah negara. Kalau di dunia kerja profesional, ya karena saya background S1 saya itu kan sarjana ekonomi. Waktu saya dulu kuliah sarjana ekonomi, saya sudah diajarin dosen saya tentang gaya kepemimpinan. Bahkan tes skripsi saya dulu di sekuler itu tentang gaya kepemimpinan. Artinya apa? Sudah lebih dulu memang dunia usaha dan bisnis memahami ini dan juga mempraktekkan. Sehingga saya katakan tadi, konflik di dalam dunia usaha dan bisnis itu lebih bisa diantisipasi, lebih bisa dituntaskan, lebih bisa ditangani dibanding daripada dunia pelayanan sebenarnya. Walaupun kadang-kadang masih bisa juga ada konflik dalam dunia usaha dan bisnis. Tapi saya kira itu karena pemimpinnya belum memahami, belum mengerti dalam tentang penggunaan gaya keempat, gaya kepemimpinan ini. Nah, maka untuk itu saudara, firman Tuhan mengingatkan kita di bagian terakhir ini 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah engkau teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Kata kuncinya. Keempat gaya kepemimpinan ini supaya kita efektif dan produktif dalam menyelesaikan konflik, menghadapi konflik dalam pelayanan dan juga dalam dunia usaha pekerjaan. Kita harus menjadi teladan. Pendeta pun harus jadi teladan dalam perkataan. Berarti etika komunikasinya harus baik.